Silakan langsung dimulai saja kalau ada slide yang mau di-share ataupun materi. Ya. Mungkin slide sih langsung saja mungkin ya. Sudah terlihat ya, teman-teman? Ya, sudah terlihat. Oke. Teman-teman kalau mau apa namanya? Kalau mau langsung bisa kita hands-on bareng. Ini saya share juga linknya. Teman-teman bisa kalau mau download ini Afwan ya, bukan ngajarin ya. Ini bisa dari kode bisa langsung download zip di sini biar lebih cepat. Download zip. Habis itu sekarang kita langsung buka di Google Colab ya. Jadi nggak perlu install macam-macam, kita bisa langsung hands-on Google Colab. Teman-teman bisa colab.google.com. Ini bisa langsung teman-teman bisa. Sini ya, Google Colab. Oke, saya lanjut ya. Di sini untuk proses apa sih sebenarnya? Kalau saya dulu tuh yang bikin berat saya ini pengalaman pribadi ya. Yang bikin berat kita itu kita pengen kan emang data nih. Kita tahu nih ke depan bakalan data. Cuman kita nggak tahu goalnya nih. Misalnya goalnya tuh ngapain sih gitu kan? Kita ngotak-ngatik beginian gitu. Ngotak-ngatik kita import mau belajar Python, import macam-macam. Intinya adalah kita dari data ini ya, datanya kan saya berikan kan saya buka ya. Ini ada data namanya saya mengambil ini ada car detail. Gimana data ini kita bikin sebuah model dan model itu akan kita jadikan aplikasi. Dan dalam machine learning itu ada 3 jenis machine learning. Eh, saya jelasin dulu ya sebentar. Ini machine learning itu ada dibagi 3. Ada namanya supervised learning, ada unsupervised learning, sama satu lagi uh, reinforcement. Reinforcement itu buat game. Biasanya dia ada buat apa namanya? Buat ada beban, ada reward dan punishment lah. Kalau dia salah akan uh, kalau dia benar akan di reward, jadi dia akan terus looping terus sampai dapat yang terbaik. Untuk machine learning ini supervised sama unsupervised. Bedanya apa gitu kan? Tanya selanjutnya bedanya apa nih supervised sama unsupervised? Kalau supervised learning itu kita ada data target. Maksud data target apa? Kita langsung lihat contohnya ya. Di car detail ini data target adalah selling price. Jadi kita nama mobil, tahun pembuatan, kilometernya, terus bahan bakarnya, terus penjualannya itu dia jual itu sendiri apa dari dealer, dia jualan ke dealer apa lewat diri apa jual lewat dealer, terus transmisinya manual otomatis, terus owner dia beli second, beli tangan pertama, terus mileage jumlah bahan bakar ya dia tempuh lah 1 liter dia berapa kilometer, engine-nya berapa cc, ada max power. Nah dari sini kita itu dari data ini kita bisa nentuin selling price. Nah bagaimana pertanyaan selanjutnya adalah kita punya data semua ini, terus gimana caranya biar kita tahu harga jual kita nih, mau jual mobil nih, tapi dengan machine learning tanpa kita utak-atik manual. Nanti akan jadi seperti ini hasilnya. Nah, ini seperti ini. Misalkan ini hasilnya ya dari data itu akan jadi seperti ini. Nanti prosesnya akan kita jelasin di depan, di belakang.
KM driven 2000, ini apa aja, ini bensin, individu, transmisi manual, bangku 4, torque-nya 1300, 11,4 km per liter, engine-nya 300, ownership-nya first owner. Dan selanjutnya kita submit. Nah, ini akan ada selling price kita nih. Ini didapat dari pengolahan data machine learning. Kita akan membuat model di sini. Jadi teman-teman di sini saya juga dia jelasin konsep dasarnya supaya teman-teman tuh lebih paham lah. Kita nih mau ngapain sih sebenarnya, kita ngotak-ngatik kayak beginian gitu kan. Goalnya apa? Kalau kita ngelihat goalnya seperti apa, kita akan lebih mudah dalam mengerjakan sesuatu kan. Kita ada step-stepnya. Pas begini dulu loh, begini dulu, kita lebih cepat. Karena dulu saya kayak gini nih ngapain ya gitu kan. Cuman bikin gini doang, maksudnya saya juga gitu belajar tuh nggak sampai bikin model. Hanya kotak-kotak, ngolah-ngolah data gitu kan. Ini mah dari Excel juga bisa gitu kan. Terus kenapa, ini pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kita pakai Python, kenapa nggak Excel aja gitu kan. Nah ini kemampuan Python adalah mengolah data besar. Oke lah, di sini dia datanya cuma 8.000 ya. Bagaimana jika datanya 2 juta gitu kan. Nah, tahu sendiri teman-teman yang pernah megang data besar ya, kayak data WSS, ada data customer yang datanya bisa ambil data dump gitu kan dari server, itu kan bisa ribuan ya. Kalau Excel untuk dia filter sendiri pun terbatas, cuman 1 juta kalau nggak salah, 1 juta baris dia bisa difilter. Kalau 2 juta gimana? Ya pasti akan nge-lag. Beda sama Python. Python emang udah didesain buat mengolah data besar. Dan gini nih konsepnya, kalau misalkan kita punya data 4 giga, kita nggak ngelihat jumlahnya ya. Secara proses, kalau dari Python sendiri, data itu akan dikirim ke memori 4 giga itu. Ya teman-teman misalkan, ya teman-teman juga bisa lihat, data saya nih 65 giga nih data foto kan. Terus komputer kita cuman 32 apa 16 giga, ya kurang bisa lah. Dan lagi pula untuk maksimal performa itu dia bekerja di GPU. GPU sekarang yang paling tinggi adalah 4 yang sekarang yang 24 giga doang tuh. Yang seri 4000 kan. 4090 ya. Itu cuman memorinya 24 giga. Jadi kalau butuh 65 ya butuh berapa gitu kan. Sementara yang paling mahal nih sekarang yang dipakai buat machine learning itu NVIDIA H100 yang terbaru H200 H200 itu 200 juta satu alatnya, satu VGA-nya, dan memorinya cuma 48. Jadi kalau kita punya data 65 giga, data yang mau kita proses, mau kita olah ke machine learning, ya kita harus punya dua NVIDIA A100 dengan harga 200 juta satunya, berarti itu 400 juta. Semahal itu, makanya ini masuk ilmu yang mahal ya, kita training gini nih. Karena kalaupun nyewa pun juga nyewanya hitungnya per jam. Entah itu di Google, di AWS,